Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Yasila dengan nomor BP 24 Saya berasal dari jurusan Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan. Di sini saya akan memaparkan tentang mata kuliah biokimia dengan judul materi analisa karbohidrat. Analisa karbohidrat. Sebelum kita masuk ke materi analisanya, kita perlu mengetahui apa itu karbohidrat. Karbohidrat dapat hadir sebagai molekul yang terisolasi atau dapat dikaitkan secara fisik atau terikat secara kimia dengan molekul lain. Molekul individu dapat diklasifikasikan menurut jumlah monomer yang dikandungnya sebagai monosakarida, oligosakarida, atau polisakarida. Molekul yang karbohidratnya terikat secara kovalen pada protein dikenal sebagai glikoprotein. Sedangkan molekul yang karbohidratnya terikat secara kovalen pada lipid dikenal sebagai glikolipid. Lanjut kepada klasifikasi karbohidrat. Monosakarida adalah senyawa kristal yang larut dalam air. Monosakarida merupakan aldehida atau keton alifatik yang mengandung satu gugus karbonil dan satu atau lebih gugus hidroksil. Kebanyakan monosakarida alami memiliki 5 atau pentosa atau 6 atau heksosa atom karbon. Oligosakarida ini adalah polimer monosakarida dengan berat molekul relatif rendah, yaitu kurang dari 20, yang terikat secara kovalen melalui ikatan glikosidik. Disakarida terdiri dari 2 monomer, sedangkan trisakarida terdiri dari 3 monomer. Lanjut, polisakarida. Sebagian besar karbohidrat yang ditemukan di alam hadir sebagai polisakarida. Polisakarida adalah polimer monosakarida dengan berat molekul tinggi lebih dari 20. Polisakarida yang mengandung semua monosakarida yang sama disebut homopolisakarida. Misalnya, pati, selulosa, dan glikogen terbentuk hanya dari glukosa. Sedangkan yang mengandung lebih dari satu jenis monomer dikenal sebagai heteropolisakarida. Misalnya pektin, hemiselulosa, dan gom. Nah, pada metode analisisnya, sejumlah besar teknik analisis telah dikembangkan untuk mengukur total konsentrasi dan jenis karbohidrat yang ada dalam makanan. Lihat analisis makanan oleh Nielsen atau analisis makanan oleh Pomerantz dan Meloan untuk keterangan lebih rinci. Nah, kandungan karbohidrat dalam makanan dapat ditentukan dengan menghitung persentase yang tersisa setelah semua komponen lainnya diukur. Persen karbohidrat sama dengan 100 dikurang persen kelembapan dikurang persen protein dan dikurang persen lipid dikurang persen mineral. Meskipun demikian, metode ini dapat menghasilkan hasil yang salah karena kesalahan eksperimen dalam metode lainnya, sehingga biasanya lebih baik mengukur kandungan karbohidrat secara langsung untuk pengukuran yang akurat. Nah, dalam uji karbohidrat terdapat beberapa uji yang bisa diaplikasikan untuk menguji karbohidrat. Nah, yaitu uji Mollis, uji Benedict, uji Fehling, uji Tollens, uji asam pikrat, uji Tollens, dan terakhir adalah uji Biel dan uji Tauber. Nah, saya jelaskan sedikit tentang uji Biel dan uji Tauber. Percaksi Biel dapat dibuat dengan melarutkan 1,5 gram orsinol dalam 500 ml asam klorida pekat, kemudian ditambahkan dengan 2-3 tetes feril klorida 10%. Reaksi Tauber dapat diperoleh bila larutan benzidin 4% dicampur dengan asam asetat glasial. Pendidihan aldopentosa dengan reaksi Biel akan menghasilkan larutan berwarna hijau. Bila aldopentosa dididihkan dengan reaksi Tauber, dihasilkan warna pink sampai merah setelah didinginkan. Nah, kita sampai di tahap kesimpulannya. Kesimpulannya adalah karbohidrat diklasifikasikan menjadi monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida berdasarkan jumlah monomer yang dikandungnya. Monosakarida adalah senyawa kristal yang larut dalam air dengan gugus karbonil dan hidroksil. Oligosakarida adalah polimer monosakarida berberat molekul rendah yang terikat secara kovalen.
Polisakarida yang paling banyak ditemukan di alam adalah polimer monosakarida berberat molekul tinggi. Analisis karbonhidrat dapat dilakukan dengan berbagai uji seperti uji Molis menunjukkan adanya karbonhidrat dengan warna violet. Uji Benedict mengubah warna dan menghasilkan endapan merah bata dengan karbonhidrat P-reduksi. Uji Fehling mirip Benedict menghasilkan endapan merah bata. Uji Tollens membentuk cermin perak dan dengan karbonhidrat P-reduksi. Uji asam pikrat perubahan warna kuning menjadi merah dengan karbonhidrat P-reduksi. Uji Selivvanov menunjukkan ketoheksosa dengan warna merah. Serta uji Bial dan uji Tauber yang kita bahas tadi adalah untuk aldopentosa dengan warna hijau atau pink sampai merah. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya.